Mbak Novi Bule, saya lihat Anda ini semakin hari kok semakin kurang ajar ya. Kemarin Anda mengatakan Ibu Lurah doyan makan terong muda. Sekarang Anda mengatakan Pak Jokowi kayak sampah. Hati-hati dengan mulutmu, Novi Bule. Karena kemarin sewaktu kasusnya Rocky Gerung, Anda itu nyaris dipersekusi. Anda nyaris dihantam oleh warga. Ya. Jadi hati-hati, mulutmu adalah harimaumu. Jangan sampai kata-kata Anda itu menjadi hari sial bagi Anda. Beberapa waktu lalu, Sri Mulyono mengadakan kunjungan ke Bank Sampah Banjarnegara. Ih Mulyono, lu kok cerdas banget sih. Ngerasa diri lu sampah, akhirnya lu mengunjungi temen-temen lu para sampah deh. Ups, sorry nih. Tapi menurut gua dalam kunjungan itu tuh ada yang lebay dan didramatisir banget. Bayangin untuk ngunjungin sampah, Sri Mulyono sampai membutuhkan pengawalan 191 anggota kepolisian. Wow, luar biadab. Udah kayak ada huru-hara aja pengawalan sebanyak itu. Tapi menurut gue sih wajar banget sih kalau Sri Mulyono ini dikawal sampai sebanyak itu. Karena Sri Mulyono ini sebenarnya aware gitu loh, ke rakyat Indonesia itu sebagian besar udah nggak suka sama dia. Rakyat Indonesia sebagian besar udah benci sama dia. Rakyat Indonesia sebagian besar udah aware dengan semua sepak terjang busuk dan licik Mulyono selama ini. Alhasil si Mulyono itu punya ketakutan sendiri. Jadi begini, sampai membutuhkan pengawalan sebanyak itu. Aduh Mulyono, kasihan banget sih gitu ya. Hidup lu sekarang jadi nggak tenang ya. Itulah hasil dari playing victim yang dia mainkan selama ini. Hidup dia jadi nggak tenang kan? Bukan begitu, Fulgoso. Oh iya, gue juga mau nanya nih ya. Itu untuk bayar para pengawal anggota kepolisian itu dana dari mana ya kira-kira? Apakah uang pribadi Sri Mulyono atau uang negara? Ya gue sih nggak tahu. Tapi jika sampai ternyata ini adalah uang negara, benar-benar keterlaluan negara. Karena masa iya sih harus membiayai pengawalan mantan presiden sebesar itu? Karena setahu gue memang presiden itu, mantan presiden itu punya hak ya untuk dikawal, tapi nggak sebanyak itu juga. Gue bener-bener nggak habis pikir ya. Bangsa ini tuh lebay banget sih, apalagi pemerintahannya. Kayak contoh kemarin tuh waktu menggeledah rumahnya Pak Hasto, udah kayak ngegeledah teroris aja ya dong, dengan polisinya itu senjata lengkap, puluhan polisi gitu ya, belasan penyidik. Itu kan lebay banget. Nah sama nih dengan si Mulyono, aduh lebay banget dia lu pada, aduh gitu. Tapi yang jadi pertanyaan gue sekarang ini sebenarnya, Presiden Indonesia ini siapa ya? Pak Prabowo Subianto kah atau Sri Mulyono? Karena kok gue melihat saat ini Indonesia ini kayak punya dua pemimpin, kayak ada matahari kembar gitu ya. Secara raga presiden ya Pak Prabowo Subianto, tetapi secara jiwa kayak Sri Mulyono. Kenapa gue bisa berasumsi ada dua matahari kembar? Karena ya seperti ini realitanya. Sri Mulyono masih tetap sibuk gitu loh, kayak berusaha menenggelamkan nama besar Pak Prabowo sebagai seorang presiden. Jujur ya, gue secara pribadi sih kasihan kepada Pak Prabowo-nya sendiri, karena akhirnya banyak asumsi-asumsi liar dari para netizen, dari masyarakat, bahwa Pak Prabowo ini nggak bisa kerja, Pak Prabowo ini hanya bonekanya Mulyono dan macem-macem. Please ya, untuk Pak Prabowo Subianto yang terhormat, bersikap tegaslah dalam menyikapi semua ini, biar nama baik Bapak sebagai presiden ini tetap terjaga. Jangan karena ulah Sri Mulyono akhirnya nama Bapak jelek sendiri. Itu sih saran saya ya Pak Prabowo. Biar gimana pun saya tetap harus menghargai Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan buat lu Mulyono, kasihan banget ya hidup lu belum bisa move on, masih aja halu jadi presiden, sampai akhirnya lu masih aja sibuk main plecidenan. Setahu gue nih, mantan presiden sebelumnya itu
itu. Ketika selesai masa jabatannya, mereka itu benar-benar menikmati kehidupan mereka dengan berkumpul, bermain dengan keluarga, kerabat, anak cucu. Ya seperti itu. Tapi kalau si Mulyono ini kelihatan banget ya, masih terus aja gitu loh, ngadain kunjungan sana, nemuin ini, nemuin itu. Aduh, kesian banget deh ya. Ya gue maklum sih ya, karena kan dulu kehidupan si Mulyono seperti apa dan bagaimana. Mungkin ketika dia jadi presiden akhirnya jet lag, dan ketika selesai jabatan presidennya dia nggak bisa move on. Alhasil seperti itu. Bukan begitu Fulgoso Mulyono? Halo Mbak Novi, yang harus Anda kasihani itu bukan Pak Jokowinya, melainkan diri Anda sendiri. Saya kasihan melihat orang-orang seperti Mbak Novi ini ya, tiap hari, tiap waktu, tiap saat, ya kerjanya itu-itu aja, julitin Pak Jokowi. Kemanapun Pak Jokowi pergi, Pak Jokowi melakukan kegiatan apapun, Mbak Novi dan juga gerombolannya itu selalu memperhatikan ya. Mereka terus menyoroti, lalu kemudian mencari celah bagaimana bisa menghujat atau memberikan kata-kata yang busuk dan kotor untuk Pak Jokowi. Ya. Yang terlihat khawatir, terlihat panik, terlihat takut di sini adalah Mbak Novi dan juga kelompok-kelompok Anda. Kalian takut melihat Pak Jokowi ini semakin disenangi, disukai oleh masyarakat Indonesia. Semakin besar pengaruhnya, kekuatannya, meskipun beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Jadi ketakutan-ketakutan itulah yang membuat kalian terus menyoroti dan memperhatikan kemanapun Pak Jokowi berada atau kemanapun Pak Jokowi pergi. Ya. Lagian apa urusannya dengan kalian? Pak Jokowi mau bertemu siapa saja, Pak Jokowi mau kemana saja, ya suka-suka dialah ya, itu haknya dia, dan dia sudah menjadi mantan presiden. Saya kira itu tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Biasanya kalau orang yang khawatir seperti ini pasti ada ketakutan-ketakutan yang membayangi mereka. Ya bisa jadi di tahun 2029 nanti mereka khawatir, jangan-jangan nanti kekuatan Pak Jokowi ini akan menyulitkan mereka, akan menyungsepkan jagoan-jagoan mereka, sehingga ya tiap hari mereka akan terus menjuliti Pak Jokowi dan terus memperhatikan gerak-gerik dari Pak Jokowi ini. Ya, jadi kembali lagi yang harus dikasihani adalah orang-orang seperti Novi Bule ini, ya bukan Pak Jokowi. Kasihanilah diri Anda sendiri ya, daripada Anda mengasihi mengasihani orang lain ya. Yang terlihat sedih dan merana, punya penyakit hati adalah Anda ya, Mbak Novi Bule dan juga kelompok-kelompok Anda. Lalu yang berikutnya, memangnya kenapa kalau Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ini terlihat mesra, bersatu padu, bersinergi? Emang kenapa? Apa masalah buat kalian? Ya, saya tahu orang-orang seperti kalian ini ya tidak suka melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu saling berdekatan, bekerja sama satu sama lain. Yang kalian inginkan adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo pecah kongsi ya. Kalian mengadu domba antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Misi kalian adalah bagaimana membuat Pak Jokowi ini dan Pak Prabowo bisa saling bermusuhan satu sama lain ya. Makanya kita sebagai rakyat Indonesia sejati harusnya kita bangga, kita senang ya, kita bahagia ketika melihat para pemimpin-pemimpin kita ini bersatu padu, bekerja sama, kompak gitu ya. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak SBY dan juga tokoh-tokoh yang lain ya saling bersatu padu. Tetapi kalau kita tidak suka melihat akan hal itu, kita lebih senang melihat perpecahan ya, cerai-berai, melihat permusuhan, kebencian antara satu dengan yang lain. Itu berarti tandanya kita bukan rakyat Indonesia sejati ya. Kita adalah manusia-manusia bangsat ya. Sama seperti Mbak Novi dan juga kelompok-kelompoknya yang menginginkan agar Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bisa pecah kongsi. Novi, jangan Anda berpikir bahwa Pak Jokowi ini semakin dijauhi oleh masyarakat ya. Jangan Anda berpikir Pak Jokowi ini sama seperti sampah. Justru Pak Jokowi ini semakin disukai, semakin banyak yang mencintai ya. Memang dari dulu sudah banyak yang mencintai Pak Jokowi. Dan ini ada beberapa komentar dari masyarakat yang
setiap hari selalu ingin bertemu, bersalaman, berfoto bersama ya. Dan mereka rindu, mereka kangen untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Oke, kita dengarkan dulu berikut ini. Guys, kayak semalam padahal aku nggak ngimpi apa-apa, terus gak ngebayangin apa-apa, tiba-tiba barusan banget di Pasar Paraan bisa ketemu sama Bapak Jokowi. Yes, Bapak Presiden ke-7 kita, Bapak Jokowi. Oh my god, aku tuh biasanya ya guys, kalau lihat di TV-TV tuh kayak aku suka keheranan sama orang-orang. Ya udah, kalian cuma ketemu Pak Jokowi, kenapa seheboh itu? Tapi setelah aku ketemu sendiri, melihat beliau di depan mata aku juga histeris. Masa Allah kayak, hah, Bapak Jokowi di hadapan saya. Astagfirullahaladzim. Siapa tadi? Barusan banget siapa yang juga di Pasar Parakan. Siapa yang ketemu sama Bapak Jokowi? Kumpul sini. Masya Allah. Aduh ya Allah, aku seneng banget. Kalau segelintir orang melihat Pak Jokowi ini, dia bilang lah, dia kan nggak tugas sebagai presiden lagi, ya. Dia bilang juga lah, ini jangan-jangan sambilan kampanye, walaupun bukan musim kampanye. Padahal kalau kita bisa melihat dengan mata kita, buka lebar-lebar, Bapak Jokowi ini masih dicintai rakyat, masih disayangi rakyat. Walaupun dia bukan lagi seorang presiden, tapi dia dianggap seorang yang berguna bagi rakyat. Yang sakit hati ini ya sebenarnya nggak berguna bagi rakyat, apalagi bagi bangsa Indonesia ini. Cocoknya dibuang jauh-jauh dari negara ini. Pembenci Jokowi ini sekarang ini lagi mikir lagi mau apa lagi yang mereka lakukan ke Jokowi. Karena semuanya nggak mampan. Pertama mereka obok-obok ijazahnya. Padahal mereka udah datang ke UGM tanyain dan semua yang berhubungan dengan Jokowi udah dikasih tahu. Lalu melalui Rocky Gerung nggak mampan, terus melalui film itu yang mereka tayangkan dulu tuh yang menjelang pemilu nggak mampan juga, terus lewat Mahfud MD, terus lewat Fufu Fafa, lewat Roy Suryo tuh semua nggak mampan, lewat MK nggak mampan juga. Terakhir yang korupsi itu, yang organisasi OSISI IRPI itu yang dari luar, akhirnya klarifikasi lagi kejari sekarang. Pembencinya tenggelam loh, Jokowi tetap disanjung, tersanjung pokoknya. Gila, tidak ada henti-hentinya serangan ke beliau ya, luar biasa. Ya setelah anak, menantu, istri, yang terakhir Ibu Riana dengan cerita Ibu Lurahnya, sekarang finalis korupsi terbesar di dunia kata OCCRP. Luar biasa. Tapi yang istimewanya, yang luar biasanya beliau Bapak Jokowi santai, tenang. Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu Pak. Responnya gimana Pak? Biasa aja lah. Artinya biasa mendapatkan tuduhan, hujatan seperti itu? Ya, biasa kan, kita nih sejak menjabat yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti asing, dibilang anti asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikompletin aja.
Mau difoto? Sini. Udah ini kan. Pak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu untuk semua sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada. Wabil khususon sahabat-sahabat wali malamatiyah, sahabat-sahabat watu item, kepala suku dimanapun engkau berada, yang masih tawadu dengan Ibu Pertiwi. Marilah kita berdoa bersama, kita ruat, semoga yang difitnahkan kepada Pak Jokowi, kalau memang benar adanya biar terbukti, tetapi kalau tidak benar, marilah kita kembalikan kepada Zat Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari bersama-sama kepada Ibu Bumi Bopo Angkoso yang mengemong jiwa raga kita semua. Semua hanya kupasrahkan kepada Zat Tuhan Yang Maha Kuasa. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Siapa yang angkara bakal hancur lebur dengan kebaikan roh suci. Aku yang jujur, aku yang tulus, aku yang ikhlas, aku yang selalu eling waspada dan cinta kasih sayang. Semua hanya kupasrahkan kepada Zat Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga kepada para leluhur kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita, dimanapun engkau berada, yang kasar, yang halus, di semua penjuru, semoga semua dalam selamat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hidup suci abadi, hidup suci abadi, hidup suci abadi. Urip suci langgeng, urip suci langgeng, urip suci langgeng. Oke guys ya, tentunya kita mendoakan yang terbaik untuk bangsa kita, untuk negeri kita, dan juga untuk pemimpin-pemimpin kita, presiden dan wakil presiden kita saat ini bersama dengan jajarannya, dan juga Pak Jokowi yang kalau kita perhatikan ini semakin hari semakin masif ya, dari mana-mana serangan terus datang bertubi-tubi untuk mau menjatuhkan ataupun merusak nama baiknya, dan bahkan yang sudah terang-terangan menyatakan ingin penjarakan Pak Jokowi, ingin menggantung dan menghukum mati Pak Jokowi dan juga keluarganya ya. Karena mereka menganggap bahwa Pak Jokowi ini melakukan tindakan korupsi. Apalagi dengan adanya berita OCCRP kemarin, meskipun sudah dihapus, tetapi masih terus digoreng-goreng, diyakini sebagai dogma baru bagi mereka bahwa Pak Jokowi benar-benar melakukan korupsi ya. Mereka meyakini sekali berdasarkan temuan atau informasi dari OCCRP, di mana OCCRP sendiri sudah mengatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti konkret yang mampu menyatakan atau menuduh bahwa Pak Jokowi ini melakukan korupsi ya. Yang ada hanyalah asumsi dan teori-teori saja. Namun pembenci-pembenci Pak Jokowi ini tetap saja ya, mereka mengambil hal itu untuk menjadi senjata bagi mereka agar bisa penjarakan Pak Jokowi. Di kantor atau gedung KPK ini lagi ramai banget dengan pembenci-pembenci Pak Jokowi, di mana mereka tiap hari menggeruduk KPK demi ingin agar KPK ini bisa segera tangkap Pak Jokowi ya. Padahal tentu KPK tidak asal bertindak ya kalau tidak memiliki bukti yang kuat untuk menetapkan orang tersebut betul atau tidak melakukan tindakan korupsi. Nah, kembali lagi untuk Mbak Novi Bule ya, semakin hari semakin kelihatan sakit atau penyakit hati Anda ya.
Dan itu tentu sangat tidak bagus ya untuk Mbak Novi sendiri, karena terlihat tidak elegan ya. Apalagi Mbak Novi pernah maju sebagai calon anggota DPR dari PDIP, dan di tahun 2029 nanti saya yakin Mbak Novi pasti akan maju lagi ya. Jadi mulai sekarang ya, hati-hati dalam bertutur kata, harus sopan dan santun agar Mbak Novi terlihat menarik di mata rakyat Indonesia ya. Jangan sampai Mbak Novi mengatakan Pak Jokowi seperti sampah, justru kami yang melihat Mbak Novi ini seperti sampah ya. Oke guys, saya kira itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Bastian Sebo. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.